Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzzal law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Alam. Ya ayyuhalladzina he enga kang orang banyak amanu seiman besar alladzina la takunu cak badati bingkapi kalladzina penikah katireng banyak kafaru sekaper besar alladzina ay al munafikin tegese banyak-banyak yang munafik wa qalu ban ngucap besar alladzina faru li ikhwanihim da banyak-banyak terayatan alladzina faru ay fi sya'nihim tegese dalam urusna alladzina faru idza darabu nalekana adat yakin besar alladzina faru ay safaru tegese jalan besar alladzina faru fil ardi ibumi famatu maka pas mateh besar alladzina faru au kanu otabada besar alladzina faru kuzan penikah perang jam ugozin penikah zaman dapat gozin fakutilu maka terbunuh besar alladzina faru laukanu indana mamatu cek saking beda besar alladzina faru indana maksudnya ternyata indana penikah sedikit kau saja mamatu maka tak mate besar alladzina atau maksud ternyata alladzina faru wa ma kutilu ban tak terbunuh besar ternyata alladzina faru ai la takulu kaqaulihim tegese ngucap di ping kabireng iman kaqaulihim agati wacang alladzina faru liyaj'alallahu dzalika karena atatiaki besar Allah dzalika dari sedebu ay alqala fi akibati amrihim dalam akibat perkaraan alladzina faru hasratan dak kerogian fi qulubihim dalam banyak-banyak atena alladzina faru wallahu halatini Allah yuhyi penika sebekal modi besar Allah wa yumit ban memati besar Allah fala yamna'u maka tak bakal nyegah anil mauti dari kematian kuudun pendapat ojuk wallahu bantin Allah bima laban barang tak malu nasalah kau tibi ngapi damah bitai baca lebanta wal ya ibn ya basirun panikeseh ngulateh fayujazikum maka bakal balas besar Allah dati ngapi bihi kalaban ma tak malun. Artinya wahai orang-orang yang beriman kamu jangan seperti orang yang kafir. Dengan arti kamu jangan berucap seperti ucapannya orang kafir, orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu berkata pada saudaranya ketika mereka dalam perjalanan atau dalam peperangan. Kemudian saudaranya itu meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau musibah lainnya. Mereka itu berkata begini, andai kata mereka ada di dekatku, maka mereka tidak akan mati. Tidak akan kena musibah, tidak akan kena cobaan, beranggapan mempunyai dugaan kalau tidak keluar bersama mereka orang munafik itu selamat tanpa ada musibah, tanpa ada kematian. Pasti mereka tidak mati, tidak terbunuh. Itu kalau memang terbunuh dalam medan perang misalnya. Karena Allah menjadikan demikian itu akibat ucapannya, kerugian di dalam hatinya. Padahal Allah yang bisa menghidupkan dan Allah yang bisa mematikan. Kalau Allah sudah menghendaki matinya seseorang, maka duduk di dalam rumah pun tidak jadi penghalang untuk matinya seseorang tadi. Yudrikumul mautu walau kuntum fi furujim musayyadah. Yang namanya kematian kalau memang sudah nyampe ajalnya, sudah ditentukan oleh Allah, walaupun ada di benteng yang sangat kuat, pasti akan meninggal juga. Dulu ada cerita, pernah ada cerita, ada seseorang itu, ya bukan orang kecil tapi pembesar. Ada pembesar takut mati.
Kemudian dia membangun benteng yang sangat kuat. Di dalam istananya, di dalam negerinya sudah ada bentengnya, di dalam bentengnya masih ada benteng lagi karena takut kematian. Akhirnya dia itu ada di dalam benteng yang paling kuat, yang paling dalam. Ternyata malaikat yang ditugaskan untuk menyabut nyawa itu datang juga. Datang menemui dia tapi berupa manusia. Gimana ceritanya? Ya, berbicara agar raja itu keluar dari negerinya. Diberi masukan, diberi omongan apa. Pokoknya intinya agar raja itu keluar dari negerinya. Kemudian raja itu lari ke luar negeri. Lari ke luar negeri, setelah nyampe di luar negeri, bukan di dalam istananya, lagi-lagi malaikat yang ditugas untuk menyabut nyawa itu menemuinya. Akhirnya mencabutnya di luar negeri. Kenapa? Karena saya ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa sampean ya di tempat ini, bukan di dalam istana kamu. Jadi intinya kalau kematian sudah nyampe, memang sudah ditentukan oleh Allah, walau kuntum fi furujim musayyadah, akan tetap saja meninggal dunia. Walaupun di dalam benteng yang sangat kokoh, di dalam benteng yang sangat kuat. Jadi kamu orang mukmin jangan berucap seperti ucapannya orang munafik itu. Ketika ada musibah, mereka berkata, andai kata bersama kami, tentu tidak kena musibah. Kalau saudaranya terbunuh di dalam medan perang, mereka orang munafik itu berkata, andai kata ada di samping kami, di dekat kami, mereka tidak akan terbunuh. Kan kadang-kadang ada juga orang mukmin yang bisanya cuman manglo terus, cek sayang lo iya, cek sayang lo ano, cek sayang lo ano. Dan nih ya. Ini namanya orang mukmin, kadang-kadang orang Islam, tapi pekerjaannya meniru pekerjaan orang-orang munafik. Sementara orang mukmin itu melarang pekerjaan seperti ini. Orang mukmin dilarang untuk berkata seperti perkataan orang munafik yang semacam ini. Bisa cuma mengloblolo. Allah yang bisa menghidupkan dan Allah yang bisa mematikan. Duduk manis di dalam rumah tidak jadi penghalang untuk datangnya kematian. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ta'malun dibaca dengan ta atau ya, ta'malun ya malun sama. Dan Allah akan membalasnya. Jadi intinya gimana intinya gini? Intinya begini. Apa kira-kira kita ini tidak usah berusaha ya untuk selamat dari kematian atau selamat dari sakit misalnya. Seperti sekarang ini kan musim corona misalnya ya. Apa tidak usah berusaha saja, karena kalau memang sudah ditentukan oleh Allah akan terjadi juga. Kalau memang sudah ditentukan kematian ya mati juga, apa gitu? Ya tidak demikian. Karena Allah memberi kebutuhan itu semuanya ada perantara, ada sebab. Dulu pernah ada sahabat itu mator ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apa mendingan kita tidak usah usaha saja ya Rasulullah? Toh semuanya itu terjadi kehendak Allah. Usaha atau tidak usaha kita ini, kalau memang Allah sudah menentukan akan terjadi, apa mendingan tidak usah usaha saja? Karena semuanya Allah yang menentukan. Baik kita usaha maupun tidak usaha. Biar tidak capek-capek untuk kerja keras atau susah-susah. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Jangan, i'malu kulun muyassarun lima khuliqalah. Jangan, kamu harus tetap berusaha. Semua akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini hati ini menunjukkan kita diharuskan untuk berusaha, untuk berupaya semaksimal mungkin. Wala in kutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratum minallahi wa rahmah. Wallahu a'lam.